KNGB menyepakati untuk bagaimana terus menghidupkan konsolidasi ini dan bisa menjadi alat persatuan bagi gerakan buruh, dan KNGB diharapkan juga bisa menjadi motor sebagai konsolidasi gerakan rakyat ke depannya. Dan sebagai tugas dari KNGB salah satunya adalah memberikan perspektif politik dan ideologi dalam gerakan buruh dan di gerakan rakyat secara menyeluruh. Nah, jadi kesepakatan kemarin di kita ini bagaimana membuat diskusi serial per 2 minggu yang akan diselenggarakan oleh KNGB. Kita berharap diskusinya kemarin tidak hanya di tingkat sini, tapi kita akan dorong diskusi. Ya, itu adalah investor yang sepengetahuan kita tanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan, itu adalah negara yang harusnya menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, jadi kita pengen mencoba mengupas tentang persoalan investasi. Apakah investasi itu hanya, ya investasi seperti apa yang menguntungkan? Apakah investasi asing, investasi luar satu-satunya upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat, atau bagaimana peran pemerintah untuk membangun industrinya sendiri dengan investasi dari negara sendiri, tidak melulu bergantung kepada investasi asing. Nah, ini coba untuk kita akan kupas. Nanti mungkin Bung Refrison bisa menyampaikan tentang persoalan-persoalan investasi ini, di mana titik lemah investasi asingnya akhirnya membuat kemiskinan bukannya kesejahteraan rakyat. Nanti Bu Ina juga bisa menyampaikan tentang pandangan-pandangan tentang persoalan investasi dan versus kesejahteraan rakyat. Harapannya kita menemukan satu pandangan bahwa seperti apa seharusnya pembangunan ekonomi Indonesia ini yang bisa memakmurkan atau mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi untuk lebih mempersingkat waktu, saya kasih kesempatan Bung Refrison terlebih dahulu untuk memaparkan pandangan-pandangan tentang persoalan tema diskusi kita pada hari ini. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau waktu saya agak panjang, ya saya bisa cerita banyak sekali. Cuma saya ini karena sesuatu dan lain hal, ya waktu saya nggak banyak. Tapi saya akan coba sampaikan secara singkat, ya hal-hal yang relevan ya, dengan topik yang kita bicarakan. Ya, ada satu pertanyaan besar, oke? Ya, ada satu pertanyaan besar. Tadi sudah ditanyakan oleh moderator, ya, apakah ya investasi memang merupakan satu-satunya cara untuk menyejahterakan bangsa? Ya, apakah memang mencipta lapangan kerja itu tergantung kepada para investor, bukan pada negara? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan awal yang sebenarnya saya kira kemudian harus kita perdalam, ya, untuk kemudian bisa betul-betul menemukan jawaban, ya, yang benar itu gimana sih? Nah, ada satu kesalahan besar kita, ya, ketika mencari-cari, ya, mencoba mendiagnosis, mencari jawaban yang benar itu, ya, kita mencoba berpikir sendiri, ya, tanpa pedoman, tanpa acuan. Padahal kan sebenarnya segala sesuatu itu sudah ada pedomannya, cuma jarang kita buka. Ya, lalu kita berdebat ngarang sendiri, itu yang jadi kadang-kadang bikin masalah. Nah, kalau kita bicara di Indonesia, ya, dalam konteks negara, maka mestinya semua saja, entah itu orang perguruan tinggi, entah itu rakyat banyak, pemerintah, DPR, ya, serikat pekerja, sebenarnya kan yang kita sebut sebagai the mother of law, ya kan, itu yang harus menjadi pedoman dulu. Apa itu? Undang-Undang Dasar 1945. Suka tidak suka harus berangkat dari sana. Ya. Nah, ini yang saya kira gejala umum terjadi di mana-mana, ya, termasuk terutama sekali di kalangan intelektual, ya, di kalangan perguruan tinggi, ya, banyak mereka itu sudah nggak peduli dengan Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itu tinggal jadi macam kertas, gitu.
ya tidak lagi diketahui, tidak lagi dipahami, bahkan saya mencurigai ya sudah sampai pada titik ya nggak bisa paham lagi. Undang-undang dasar sudah dianggap sebagai barang yang aneh, bahkan lucu, sehingga kadang-kadang dijadikan olok-olokan. Nah, marilah saya mencoba menjelaskan secara singkat gitu ya, bagaimana kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan berangkat dari undang-undang dasar. Saya langsung saja menuju ke pasal 33. Ya, dan saya akan berangkat dari pasal 33 yang asli. Dalam pasal 33 yang asli, ya, selain ada ayat 1, 2, dan 3, ada penjelasan. Di dalam penjelasan, ya, kalimatnya jelas sekali. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Dan itu dulu. Silakan tanyakan ya, pergi ke Visipol mana saja, pergi ke Fakultas Ekonomi mana saja, tanyakan apa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi. Nggak ada yang bisa jawab. Karena memang nggak dipelajari. Sudah nggak ada kuliah mengenai demokrasi ekonomi itu. Padahal itu adalah amanat undang-undang dasar. Kalau saya teruskan kalimatnya, dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota masyarakat. Kalimat berikutnya, kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Kalimat selanjutnya, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Saya minta tolong, kalau bisa ini di stop aja, mengganggu konsentrasi peserta gitu ya. Ya, mereka di sana, di sini nggak jelas ya mana yang. Ya, lebih fokus ke saya aja. Saya cukup lumayan bisa dilihat kok. Ya. Nah ini, jadi apa yang bisa kita tangkap gitu ya dari pasal 33 itu? Pertama adalah bahwa pasal 33 itu bicara mengenai demokrasi ekonomi. Saya nggak usah bicara dulu lah, maksudnya apa, definisinya apa, ya nanti saya jelaskan. Tetapi kalau kita lihat urutan kalimatnya, ya setelah dikatakan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan pendidikan anggota masyarakat, kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Kalimat berikutnya apa? Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Ini adalah bunyi ayat 1 pasal 33. Kemudian dilanjutkan ayat 2, dilanjutkan ayat 3. Jadi artinya apa? Ayat 1, 2, dan 3 dalam pasal 33 itu harus kita pahami sebagai penjabaran dari demokrasi ekonomi. Oke? Jadi pasal 33 itu sesungguhnya mengamanatkan demokrasi ekonomi, ya. Caranya 1, 2, 3. Nah, sekarang saya coba jelaskan sedikit definisi demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu bukan barang aneh, walaupun tidak diketahui di kampus-kampus di Indonesia, ya, tetapi itu jadi bahan pembicaraan di mana-mana di seluruh dunia. Buku-buku yang ditulis mengenai itu banyak sekali. Even buku-buku baru, bukan hanya buku zaman Soekarno-Hatta. Ya, mungkin ada yang bilang, wah itu kan ide lama, sekarang udah nggak laku lagi. Loh, di luar negeri buku-buku itu terbit terus kok. Ya. Bahkan coba aja di Google itu masuk Wikipedia, yang masukkan ekonomi demokrasi pasti keluar definisinya. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi ekonomi adalah satu pandangan, satu paham sosial ekonomi yang menghendaki agar keputusan-keputusan dalam bidang ekonomi itu tidak terkonsentrasi di tangan segelintir pemilik saham, tetapi harus digeser ke tangan, ya, para buruh, konsumen, anggota masyarakat, dan lain-lain. Jadi kira-kira kalau saya ingin sampaikan secara singkat, demokrasi itu mestinya, ya, tidak hanya dalam bidang politik. Seharusnya demokrasi itu tidak hanya di kotak suara. Demokrasi itu harusnya juga ada di dalam perusahaan. Demokrasi harusnya juga ada di pabrik-pabrik. Jadi proses pengambilan keputusan ekonomi itu harusnya juga, ya, melibatkan, ya, tidak hanya para pemilik saham, tapi buruh, konsumen, penyalur, dan lain-lain gitu.
Milih presiden kok bisa semua ikut milih. Milih anggota legislatif kok semua bisa ikut milih. Tapi kalau milih komisaris, buruh ikut nggak? Loh, kenapa? Loh, milih direksi buruh ikut nggak? Ya kenapa? Ya karena pengambilan keputusan ya di dalam perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini itu didasarkan atas kepemilikan saham. Buruh nggak punya saham, ya berarti nggak bisa. Berarti tidak ada demokrasi di pabrik, tidak ada demokrasi di perusahaan. Demokrasi ekonomi menghendaki ya agar konsentrasi pengambilan keputusan di tangan pemegang saham itu disebarkan. Dan itu amanat undang-undang. Ya, mudah-mudahan itu sedikit memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi. Nah, caranya menurut Undang-Undang Dasar berikutnya adalah ayat 1, 2, dan 3. Nah, ya. Jadi Undang-Undang Dasar kita menghendaki agar keputusan ekonomi tidak terkonsentrasi di tangan pemilik kapital, tapi disebarkan. Caranya ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas. Jadi perekonomian Indonesia ini seharusnya menurut Undang-Undang Dasar harusnya disusun, tidak diserahkan kepada mekanisme pasar. Itu ya jelas, itu bukan kata saya. Perekonomian disusun, kurang jelas apa? Perekonomian disusun, bagaimana disusunnya? Sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Usaha bersama itu banyak modelnya, banyak modelnya. Ada usaha bersama model kapitalistik, ya, ada usaha bersama mungkin model yang lain lagi. Tetapi pasal 33 ayat 1 menghendaki ya disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kata kuncinya adalah azas kekeluargaan. Nah, ini kalimat berikutnya, kata berikutnya harus saya jelaskan juga ya. Nomor 1 demokrasi ekonomi, nomor 2 ya azas kekeluargaan. Apa yang dimaksud dengan azas kekeluargaan? Coba tanyakan ke kampus-kampus mana aja, nggak ada yang ngerti jawabannya. Yakin ya? Karena nggak dipelajari. Padahal itu amanat undang-undang. Aneh kan? Ada apa di republik ini? Ya, sampai undang-undang dasarnya nggak dimengerti. Nah, jawabannya saya peroleh dari bukan. Azas kekeluargaan itu berasal dari Taman Siswa, ya, yang menggambarkan hubungan antara murid yang belajar dan tinggal di tempat gurunya. Kalau di Jogja itu nggak ada istilahnya namanya nyantri, ya. Jadi dulu, zaman dulu, orang kalau sekolah itu, ya, sekolah atau belajar, itu tinggal di tempat gurunya, sekalian belajar, sekalian tinggal di situ. Nah, hubungan guru murid inilah yang disebut sebagai azas kekeluargaan. Oke? Nah, apa yang menarik dari kalimat ya itu ya kalau dijabarkan lebih lanjut. Jadi jangan diplesetkan seolah-olah azas keluarga itu adalah azas keluarga-keluarga. Nah, itu mengolok-olok undang-undang dasar. Ya, azas keluarga itu adalah hubungan bapak dengan anak, bukan. Ya, masa undang-undang dasar mengamanatkan KKN yang benar aja? Enggak. Undang-undang dasar mengamanatkan agar perekonomian itu disusun sebagaimana halnya ya hubungan guru dan murid. Nah, apa yang istimewa? Dalam hubungan guru murid, ya, dalam hubungan guru murid, nggak ada guru yang pengen muridnya guru. Iya, mas? Pasti guru pengen muridnya pintar. Bahkan kalau bisa lebih pintar dari dirinya. Nah, perilaku guru itu agak aneh sih. Senang banget kalau muridnya sukses. Ya, walaupun dia masih kembar bakri, kere, tapi kalau muridnya jadi pejabat, wah itu dulu muridku loh. Nggak tahu kenapa gitu ya. Senang aja. Karena saya bertanya, apakah dalam hubungan industrial ada nggak pengusaha yang perilakunya seperti guru? Wah, mudah-mudahan nanti guru saya ini jadi pengusaha sukses juga. Hah? Lah, ya itulah dia masalahnya. Yoyo putrinya mah. Ya, bisa tetap kere. Nah, kalau ada guru ya jadi pengusaha sukses, wah itu dulu guruku loh. Apa yang seneng dia? Ya,
Jadi si guru membagi ilmunya supaya muridnya pinter, supaya dia sukses, maka bisa lebih sukses lagi. Ya. Jadi kalau saya bayangkan, mestinya ya kalau ekonomi Indonesia itu disusun berdasar azas kekeluargaan, maka pengusaha-pengusaha Indonesia itu seharusnya mengusahakan agar guru-gurunya itu sukses. Misalnya apa? Semua pekerja harus disekolahkan. Yang masuknya SD dijadikan SMP, yang masuknya SMP dijadikan SMA, yang masuknya SMA dijadikan universitas. Kalau kira-kira sudah bagus, sudah pinter, dikasih pinjaman, bikin perusahaan. Begitu ya? Beli saham. Iya, dikasih saham, gitu kan? Nah, gitu. Jadi nggak jadi guru terus. Harus naik kelas, jadi pengusaha. Ya, bahkan cita-citanya adalah kalau bisa jadi pengusaha yang lebih sukses dari dia sendiri. Tapi ada nggak ini perusahaan-perusahaan Indonesia? Nah, itu. Seharusnya seperti itu menurut amanat undang-undang. Ada bentuk konkretnya gitu. Ya, kalau memang mau seperti itu, maka kata undang-undang dasar, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Jadi seharusnya yang banyak di Republik kita ini itu koperasi, bukan PT. Oke? Seharusnya yang banyak koperasi. Itu bukan kata saya, kata undang-undang dasar. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Kenapa koperasi? Di koperasi semua ikut menjadi pemegang saham. Di koperasi semuanya punya hak suara, bahkan semuanya punya hak untuk dipilih. Itu. Jadi mestinya buruh juga seharusnya kalau semangatnya koperasi bisa dipilih juga dari komisaris, dari direksi, ya gitu. Atau mau milih aja enggak lah ya, apalagi dipilih, kan gitu ya. Jadi memang sudah disingkirkan gitu, dari proses pengambilan keputusan. Itu dia masalah. Oke. Nah itu ayat 1. Nah, baru setelah itu masuk ayat 2 ya, yaitu bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai harga di banyak ya dikuasai oleh negara. Oke, jadi public utilities, sektor-sektor strategis itu harusnya bentuknya badan usaha milik negara. Harusnya. Artinya apa? Walaupun kalau dia itu berbentuk badan usaha milik negara, maka ya berarti BUMN itu keunikannya adalah bahwa dia milik seluruh warga negara. Oleh karena itu dia bisa dikontrol oleh DPR. Tapi apa yang terjadi di Indonesia sekarang? Ya, bukan hanya PT itu tidak ada demokrasi, BUMN kemudian badan hukumnya berbentuk PT. Ya, udah kacau. Dulu enggak tuh. Dulu Pertamina itu PN Pertamina. Ya kan? Dulu Pertamina itu PN Pertamina, tapi kan berubah jadi PT. Dulu banyak perusahaan berbentuk Perjang. Ya, perusahaan jawatan air minum. Ya, PJKA, ya, perusahaan jawatan kereta api. Begitu. Tapi kan dirubah semua. Ya, jadi BUMN itu kan berubah menjadi seperti perusahaan swasta. Dan pengambilan keputusannya akhirnya dikuasai oleh ya pemegang saham yang satu orang sebenarnya kuncinya itu Menteri BUMN. Nah itu parah dari swasta, masih semuanya swasta mungkin 2, 3, 4, 5 orang ya, beda perusahaan beda pemegang saham. Tapi kalau BUMN satu orang kan pemegang sahamnya semua ya. Saya sore ini nanti itu karena harus begitu, kenapa? Karena harus rules. Saya kebetulan komisaris di PKKN 8 di tempatnya Bu Ina di Bandung. Tadinya harusnya jam 10 ya, batalkan mau dipindah ke Senen, tapi tadi pagi SMS lagi nggak jadi ke Senen gitu ya. Sore jam 16.30. Waduh ya. Nah itu kalau di BUMN sekarang ini, karena BUMN itu sebagian besar itu bahkan hampir semua sudah berubah menjadi PT, maka bisa malah lebih kejam dari swasta. Ya,
Makanya buruh juga di BUMN juga nggak bisa apa-apa. Lihatlah ribut-ribut dari itulah dulu pergaulan saya dari zaman dulu menemani buruh-buruh di BUMN. Di Indosat, waktu Indosat dijual, akhirnya terjual juga. Di PLN, kan? Akhirnya saya lihat buruhnya yang babak belur. Kan? Saya udah lama bergaul ya, mendampingi teman-teman. Tapi ya itulah kondisinya. Ya, lalu baru ayat yang ketiga, bumi, air, ya, dan terkait dengan dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebagai bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan ini sesuai dengan pasal 33, gampang sekali. Kesejahteraan rakyat itu hanya bisa diwujudkan kalau ekonomi diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi. That's it. Titik. Kalau ekonomi tidak diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi, maka jangan harap. Jangan harap. Jadi jawabnya gampang, simple, jelas. Yang jadi problem sekarang adalah karena teman-teman serikat pekerja pun jarang mendalami pasal 33 ini, jarang. Lalu ketika ribut-ribut yang mengenai gaji, mengenai UMR, mengenai segala macam, cara berpikirnya tidak mengikuti cara konstitusi, tapi masuk ke dalam cara berpikir kapitalisme. Artinya apa? Mencoba menjadi sejahtera dalam konteks kapitalisme. Mencoba jadi sejahtera dalam konteks kapitalisme sama halnya seperti minta kepada perampok, Mas perampok yang sopan dong. Jangan rampok semua lah, sebagian aja. Itu nggak masuk akal. Itulah problemnya. Ya. Jadi tantangan terbesar sebenarnya gerakan buruh di Indonesia adalah ya mau menerima kapitalisme sebagai hal yang normal atau tidak. Itu dulu nomor satu yang dijawab. Ya, kalau serikat pekerja di Indonesia juga setia kepada negara, kepada konstitusi, maka pertanyaan yang paling besar harus dijawab adalah ya mau menerima kapitalisme itu sebagai sesuatu yang normal atau tidak. Tuh nomor satu dijawab. Mau teriak-teriak mengenai UMR sampai kapanpun, ya kalau tetap menerima kapitalisme, finish. Jadi serikat pekerja itu mau melestarikan kapitalisme atau tidak, itu dulu kata kuncinya. Udah, simpel aja. Ya, kalau muter tapi tetap dalam rangka kapitalisme ya tanggung sendiri risiko. Ya, maka kritik saya kepada teman-teman serikat pekerja adalah ya kenapa teman-teman serikat pekerja itu tidak pernah mempersoalkan kapitalisme? Kenapa yang dipersoalkan UMR? Kenapa? Kalau mempersoalkan UMR itu artinya menerima kapitalisme. Itu loh menjadi soal. Itu yang jadi soal. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang mau sejahtera, maka harusnya gerakan buruh Indonesia itu ya mempersoalkan eksistensi kapitalisme di Republik ini. Mau dibiarkan atau mau diakhiri? Nah, gimana cara mengakhirinya? Itulah persoalannya, ya. Itulah persoalannya. Oke. Nah, oleh karena itu kalau sudah bisa sampai ke sana, bisa paham sampai di situ, maka persoalan investasi itu jadi gampang. Persoalan investasi jadi gampang. Ya, gampang sekali menjawabnya. Kenapa? Kalau kita bicara investasi dan investasi dilakukan dalam hubungan industrial yang bersifat kapitalistik, maka jangan harap akan mendatangkan enggak. Karena sifat hubungan industrial di dalam kapitalisme itu adalah eksploitasi. Di mana saja itu sudah jelas begitu, dari zaman dulu selalu begitu, di mana-mana. Dan tidak ada yang mengira mungkin bahwa di Amerika pun sekarang teman-teman di Amerika yang paling kapitalistik itu pun sudah menyadari itu. Makanya Anda dengar ada gerakan Occupy Wall Street atau The 99%. Ya.
Kenapa? Karena di Amerika itu semakin hari semakin terkonsentrasi. Nah, posnya itu ya di Wall Street gitu. Kalau di Indonesia berarti di BEJ situ kan gitu. Ya. Nah, ini kira-kira yang harus dipersoalkan gitu. Ya, jadi kalau begitu maka ya kalau itu untuk soalnya nggak ada harapan. Bukan berarti kita anti investasi. Silahkan investasi di sini. Tapi mau nggak berinvestasi sesuai amanat undang-undang dasar? Gitu, bukan anti investasi. Bukan anti investasi. Silahkan investasi. Ya, tapi berinvestasilah sesuai amanat undang-undang dasar. Gitu loh. Ya, tapi ya rezim yang berkuasa juga begitu. Mau nggak mengembangkan ekonomi berdasar azas kekeluargaan? Ya kalau enggak ya sama aja. Bahkan, nah ini saya cerita sedikit. Ya, di zaman pemerintahan yang dulu, karena mereka mempunyai kesadaran seperti ini, maka mereka sadar ya, undang-undang dasar itu memang nggak bisa cesplung dibuat terus langsung dilaksanakan, nggak bisa. Kenapa? Karena Indonesia itu sudah ada lebih lama. Kita sudah berada di bawah kolonialisme lama sekali. Investasi asing itu sudah masuk sejak zaman kolonial. Ya, Chevron itu sudah ada di sini. Ya, sejak 1921. Perkebunan swasta itu dulu itu yang menguasai Indonesia. Yang baru kemudian setelah nasionalisasi menjadi BUMN. PLN itu dulu perusahaan swasta, dinasionalisasi menjadi BUMN. Pertamina itu juga begitu, ya. Jadi perusahaan swasta itu sudah lama ada di sini. Nah, jadi ketika Undang-Undang Dasar 45 itu dibuat, para pendiri bangsa sadar bahwa itu harus dilakukan secara berangsur-angsur. Ya, maka mereka memulai ini antara lain adalah pada tahun 57-58 dengan melakukan nasionalisasi. Tapi tidak semua, masih ada tersisa, gitu ya. Tetapi, nah ini yang mau saya sampaikan, ya. Akhirnya pada tanggal 23 Agustus 1965, pada tanggal 23 Agustus 1965, ya, Bung Karno akhirnya sampai kepada klimaks. Ya, beliau menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 1965. Ya, Undang-Undang Nomor 16 1965 tanggal 23 Agustus 65. Isinya apa? Isinya adalah mengakhiri segala bentuk keterlibatan perusahaan asing di Indonesia. Jadi itu tahap yang pernah ditempuh oleh para pendiri bangsa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 33. Pertama, lakukan nasionalisasi sebagian, ya. Tapi setelah dilihat-lihat, wah ini nggak bisa terus-menerus. Kenapa? Karena ternyata modal asing itu kalau diberi, ya, kesempatan, diberi waktu, bukannya malah mengikuti konstitusi, tapi malah berusaha mensubversi konstitusi. Maka akhirnya tanggal 23 Agustus 65, ya, Bung Karno mengambil keputusan final mengakhiri segala bentuk, ya, keterlibatan perusahaan asing di Indonesia. Pertanyaannya sekarang ini sederhana. Tanggal 23 Agustus 65. Pertanyaan saya adalah apa yang terjadi 5 minggu kemudian? Tragedi. Jadi saya punya versi saya pribadi dalam menjelaskan peristiwa 65. Agak mengerikan, agak berbahaya, sensitif. Tapi saya sudah mengetes di banyak forum. Ya, saya ngomong di Lemhanas, saya ngomong di DPR, saya ngomong di depan para purnawirawan, saya ngomong di depan Angkatan 45 dan macam-macam. Ya, termasuk di depan Akbar Tanjung dan macam, saya sudah ngomongin semua. Bahwa dalam tafsir saya peristiwa 65 itu adalah, ya, rekayasa korporasi-korporasi asing untuk menghabisi rezim Soekarno. Dan gak ada yang protes tuh. Termasuk di Lemhanas, termasuk di depan penyoran, gak ada yang protes.
Jadi para pemodal itu, terutama pemodal asing, tidak hanya mengeksploitasi buruh. Bahkan kalau perlu rezim yang berkuasa pun mereka habisi. Bayangin. Bayangin. Kalau perlu rezim yang berkuasa pun mereka habisi. Oke? Ya kalau eksploitasi buruh kecil lah. Ya. Dan kita sudah mengalami itu. Maka karena mereka berhasil menghabisi rezim Soekarno 65, maka rezim yang berkuasa selanjutnya pada dasarnya adalah rezim yang direkonstruksi ya untuk menjadi boneka-boneka para pemodal asing. Ya. Oke, sampai sekarang dan mudah-mudahan besok. Tidak. Anda kan pengen tahu pendapat saya mengenai 2014 kan? Benar nggak? Bagi saya nggak penting, whoever, ya mau diulek-ulek kayak apapun, ya pada akhirnya kapital asing yang akan mengambil keputusan. Oke, kira-kira gitu. Jadi kalau kemudian banyak yang berteriak-teriak investasi, ya itu saya anggap propaganda. Dan, ya itu propaganda belaka. Jadi serikat buruh saya kira harus mengambil posisi yang jelas dulu sekarang. Pertama, mau mengikuti pasal 33 apa enggak? Ya. Yang kedua, bagaimana menyikapi kapitalisme? Mau dipertahankan atau mau diakhiri? Kan itu dulu harus jelas. Ya. Tentu saja dengan segala risiko. Ya, termasuk perpecahan di kalangan buruh sendiri. Itu gampang bagi mereka. Apa susahnya membeli serikat pekerja? Kan sudah dialami, sudah sering dialami itu. Murah lah. Murah lagi. Nah, itulah problemnya. Saya itu sudah sering mengalami itu, Bagaimana serikat buruh dipecah, gitu kan? Lalu yang agak ekstrem itu disingkirkan, dipecat. Ini hari-hari ini saya lagi ngadepi lagi teman-teman SP Pelindo. Oke? Mereka, jabatannya bukan lagi buruh kasar, sudah level manager semua. Tapi karena mereka takut terbawa-bawa ke tindakan-tindakan yang ilegal, lalu mereka 30 orang mengundurkan diri sebagai manajer. Ternyata bukan diterima pengunduran dirinya, langsung dipecat dari Pelindo. Ya, itu yang terjadi. Lalu menemui saya lagi gitu. Ya, itulah. Ya, tapi kadang-kadang BUMN bisa lebih kejam dari swasta. Oke? Nah inilah problem, ya. Nah, jadi kalau seperti itu, ya cerita-cerita mengenai investasi ini itu segala macam, nanti ada pertumbuhan dan segala macam, itu semua harus kita pahami dalam kacamata gerakan buruh dan pasal 33 sebagai propaganda kaum kapitalis. Kalau gerakan buruh memang anti kapitalisme, maka mestinya propaganda itu nggak dilayani. Ya, nggak perlu kita berdiskusi gitu ya. Harusnya emangnya gue pikirin gitu ya. Karena pendirian kita harusnya sudah tetap. Ya, pendirian kita harusnya sudah tetap bahwa seharusnya kita melaksanakan pasal 33. Itu dulu. Ya. Itu dulu. Nah, pertanyaan mungkin penutup ya dari saya. Kira-kira ini berasumsi. Ya, tentu saja berandai-andai. Ya, bahwa kalau kita sungguh-sungguh dengan pasal 33 memang ada harga yang harus dibayar karena sudah dibuktikan. Ya, ketika perusahaan asing itu dihentikan, rezim kalau perlu dihabisin sama dia. Dan itu tidak ada terjadi di Indonesia. Terjadi di Irak, terjadi di Libya, terjadi di Mesir, sekarang di Syria, di mana-mana di Venezuela bahkan. Ya. Tapi oke lah kita berasumsi sekarang. Ini andai kata, ya, kita mengikuti pasal 33, sukses gitu ya. Kalau tidak berharap pada modal asing, atau kalau mau ada modal asing mau kesini harus mengikuti pasal 33, kira-kira bangsa ini bisa maju juga nggak? So pasti. Ya. Pasti berubah. Ya.
Apakah kapitalisme satu-satunya jalan? Ini saya kira harus dipikirkan juga. Apakah kapitalisme satu-satunya jalan untuk memajukan negeri ini? Tidak. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat juga. Dan contohnya banyak. Contohnya banyak. Ya, tapi ini banyak propaganda lagi. Anda silakan pergi ke Cina. Ya kan? Jangankan kapitalisme, di Cina sampai sekarang sudah ada partai lain nggak selain partai yang berkuasa? Sudah ada belum partai kedua atau partai ketiga di Cina dalam bidang politik? Nah, partai tetap satu. Kok negaranya bisa maju? Nggak ada demokrasi di sana? Kok Anda beli HP segala macam made in China semua? Cina lagi. Loh, kenapa? Jadi tidak harus demokrasi itu ternyata bisa maju juga. Demokrasi liberal maksudnya ya. Gitu. Jadi yang memproduksi macam-macam barang buatan Cina itu pada umumnya adalah BUMN Cina. Oke. Jadi jangan dikira Cina itu sudah berubah menjadi kapitalisme. Memang ada perubahan-perubahan sedikit, tapi tidak otomatis Cina berubah menjadi kapitalisme. 85% dunia usaha di Cina masih berbentuk BUMN dan usaha-usaha kolektif berbentuk koperasi. Dan ternyata bisa. Bahkan kalau Anda ketahui semua, ya ternyata sekarang sepertiga utang luar negeri Amerika Serikat berasal dari Cina menjadi negara dengan ya 3 triliun US dollar cadangan devisa. Gitu. Cadangan devisa Indonesia berapa? Ada yang tahu kan? Berapa Bu Ina? Cadangan devisa? Cadangan devisa sekarang 99 miliar US dollar. Cadangan devisa Cina lebih dari 3 triliun. Utang luar negeri Indonesia, swasta dan pemerintah itu lebih kurang kira-kira 300 miliar. Lebih kurang. Oke, jadi sebenarnya kalau Cina itu punya 3 triliun US dollar, udahlah kita datang aja. Cin, tolong dong lunasin utang gue, gitu kan? Kecil. Ya, kok bisa? Ya itu. Tapi memang saya katakan untuk bisa melaksanakan itu semua, pertama rezimnya harus tangguh. Kalau tidak, kalau rezim itu bisa dihabisi sama kapitalisme ya selesai. Jadi sudah pernah dicoba oleh pendiri bangsa kita untuk anti kapitalisme, tapi lalu dihabisi, selesai. Dan sampai sekarang kita belum bisa kembali lagi. Itulah sebabnya kemudian maka pasal 33 itu menjadi barang asing. Karena sejak dari 65 ke sini kita terus-menerus berada di bawah, ya kalau istilah saya, ya apa yang saya sebut sebagai neokolonialis. Itulah sebabnya pasal 33 menjadi asing. Itulah sebabnya buruhnya kemudian lebih suka minta UMR daripada anti kapitalisme. Itu semuanya sudah produk dari neokolonialisme. Oke. Jadi saya kira saya ingin akhiri sampai di situ, ya. Saya minta teman-teman KNGB, ya, termasuk KSPI di dalamnya, ya, mengambil keputusan, ya, mau menari-nari di dalam gendang kapitalisme atau mau mengakhiri kapitalisme. Oke, saya kira tolong itu diputusin lah. Oke, kalau diputusin, karena itu bukan wilayah saya, ya, bukan wilayah saya. Oke, Fatwa ini. Fatwa ini. Ya, itu bukan wilayah saya. Tolong itu diputusin. Ya, kalau teman-teman KNGB dan KSPI sepakat, ya, untuk anti kapitalisme, insya Allah saya akan temani seterusnya. Oke. Tapi kalau mau menari-nari, ya, dalam gendang kapitalisme, ya, saya kira cukup sekali ini aja kita ketemu. Oke, saya nggak mau capek ya, ya. Ya, oke, saya kira begitu. Makasih, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.